Dan saat ini tidak jarang digunakan para pengunjung untuk mencuci muka karena dipercaya bisa membuat awet muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Bagi yang sedang dilanda kemalangan, bagi yang sedang dilanda sakit, bagi yang sedang dilanda kepayahan, kesusahan, mudah-mudahan Allah membereskan semuanya dan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, embun pagi Islam memberi solusi tanggal 18 Januari 2023 hadir kembali di tengah-tengah kita. Alhamdulillah guru kita semua yang insya Allah makin hari makin sehat, makin bugar ya, dengan doa kita semua ya. Kita akan mencoba membawakan tema tentang tawakal ya, yang akhir-akhir ini mengingat banyak sekali isu tentang rumah tangga yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Kita akan coba langsung ya. Tawakal ya. Iya. Silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Agung bisa ketemu lagi dengan acara Embun Pagi. Islam berikan solusi. Ya. Kita akan bahas masalah tawakal karena terlalu banyak WA yang masuk ya tentang tawakal ini. Dalam Al-Quran, Faiza azamta fatawakal Allah. Apabila engkau punya rencana, maka tawakallah kepada Allah. Nah, bahkan ada ayat yang lain, siapa yang bertawakal, fahuwa hasbuh. Dipenuhi segala keinginannya. Nah, apa itu tawakal? Tawakal itu perpaduan antara kerja keras diimbangi dengan ritual. Jadi kerja keras imbangi dengan doa. Kerja keras imbangi dengan sholat, disatukan namanya tawakal. Hasil tawakal baru namanya takdir. Jadi takdir itu muara terakhir setelah kita usaha maksimal gitu ya. Saya kemarin ke satu tempat ya, dia ngeluh karena bikin masjid roboh karena gempa itu. Kami sudah baca ayat kursi katanya, ya baca-baca doa. Kok doa-doa kami itu kalah dengan gempa katanya kan ya. Saya agak bingung juga ini kok pertanyaannya gini gitu, gimana kata pendapat Pak Ustadz. Saya bilang gini, ayat kursi itu tidak cukup, harus dimain dengan konstruksi. Nah itu ya, jadi ayat kursi dibaca tapi konstruksi juga harus diperhatikan. Ya kalau besi 16 jadi 14 nggak roboh gimana kan. Besi 14 jadi 12, besi 12 jadi 8, ya roboh. Dan korupsi yang terbesar itu adalah itu. Kalau bikin rumah kan yang punya rumah itu selamanya di situ. Mungkin pemborong hanya 2-3 tahun ya, atau 6 bulan lah paling cepat ya, tergantung biaya yang ada. Yang punya rumah itu selamanya di situ. Saya waktu ke Cibulakan ya kemarin ke Awilarangan, ke Cianjur, wah itu sekolah ya. Masya Allah. SD, kemudian puskesmas, banyak rata dengan tanah ya. Saya lihat salah satu penyebabnya adalah itu konstruksi dengan ayat kursi tidak seimbang itu. Bismillah nggak cukup ya.
Bismillah nggak cukup, tapi harus diimbangi dengan konstruksi. Makanya para ahli itu, kalau yang ahli konstruksi, ke tanahnya begini, besinya segini, ada cakar ayam gitu kan, segala macam lah itu. Sekarang ada bangunan anti gempa, dan itu harus dideteksi kan. Makanya aljar qobladar, sebelum bangun pikirkan lingkungan. Nah, ada air ada nggak di situ? Apalagi tanah gimana? Karena rumah itu harus apa ya? Bangun itu harus nyaman. Sebagaimana doa Nabi dalam Al-Quran itu, Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikan kepadaku tempat tinggal yang diberkahi. Dan engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Supaya barokah itu, maka tawakallah. Apa itu tawakal? Nah, tawakal itu perpaduan antara akal dengan bergantung kepada Allah. Bismillah tidak cukup, imbangi dengan akal. Karena akal itu termasuk bisa menentukan ini. Dalam batas tertentu akal bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Dalam Al-Quran itu wa yaj'alu risya'ala ladzina la ya'qilun. Allah murka pada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Gitu. Dan banyak orang selalu beranggapan ya mudah-mudahan bukan di umat muslim di tengah-tengah kita tadi ya, selalu mengupayakan bahwa kadang-kadang akal itu selalu di ada kepasrahan tertentu, tetapi tidak ya itu tadi kerja keras mengoptimalkan semuanya dengan ya ilmu dunianya lah, ilmu ininya. Ini kadang-kadang makin kesini tuh ya mudah-mudahan bukan umat Islam di Indonesia, tapi ya itulah mungkin ya ada apakah ini ada korelasi nggak tadi kadang-kadang kemunduran umat Islam makin kesini kan ya suka tidak suka kita ya yang berkuasa di tengah-tengah kita itu kebanyakan yang non muslim tadi ya. Salah satu banyak peraih Nobel juga kebanyakan yang non muslim ya. Itu ya kadang padahal zaman dulu tuh orang-orang terdahulu itu luar biasa tuh ya. Banyak pionir kita yang kedokteran semua tuh dari muslim sebetulnya. Tapi nanti kita lanjut lagi ya. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa nih, kita akan coba kupas tentang bagaimana mengoptimalkan akal atau juga karena kita juga tidak bisa, karena kita Gusti Allah sudah memberikan ini semua sehingga kita juga jarang sekali kita menggunakan ini. Baik, kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut, silakan. Waduh, kusutnya mau kamu bang? Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Siben. Hah? Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Sampurasun wargi-wargi sadayana, ulah hilap nonton terus si Cepot Ngador di Bandung TV Jatidiri Pasundan di jam berikut. Waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona. Karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron, tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum. Karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio Susu Kolostrum. Start your healthy life today. Dapatkan susu MyBio yang asli di outlet berikut.
Iya. Baik, pemirsa di rumah, ini menarik sekali nih. Kita akan coba lanjut lagi ya. Sebelum kita akan lanjut, masih di line telepon sama ya, pemirsa di rumah di 0227214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740 ya. Bisa berkonsultasi langsung. Nanti juga setelah acara juga pemirsa di rumah juga monggo ya. Tadi gimana caranya tadi menyelaraskan antara akal dengan kolbu atau akal dengan amal ini biar selaras dan biar bisa ketemu nanti ujungnya juga tawakal dan mendapatkan takdir yang Iya, gini. Akal harus didampingi dengan agama. Agama harus didampingi dengan akal. Karena ketika masing-masing itu pastilah nggak sempurna tawakalnya. Makanya optimalkan akal, kemudian agama juga harus mendampingi. Karena lama-lama akal itu ada batasnya. Saya lihat ya waktu terakhir kemarin ada yang meninggal ya. Semua anaknya diem aja, mayit dibiarkan. Terus, kenapa Pak ini? Aduh Pak, disangkanya masalah beres dengan uang semua kan. Di mana anak-anaknya? Di kamar pada nangis. Ya saya ngobrol, ya udah mandiin. Pas nyolatkan gak ada yang ikut anaknya. Kemudian setelah itu saya cerita karena dekatnya dan yang paling besar, ini Kang gimana ini ceritanya? Ya saya dibesarkan Pak Ustadz dari kampus ke kampus terus saja. Jadi dia barometer keberhasilan itu uang. Makanya uang itu akan didapat dengan akal. Ini istilah Sunda ya, muang ngakal, munteng ngakal gitunya gitu ya. Ternyata saya baru menghadapi masalah ketika orang tua meninggal. Ternyata agama itu penting katanya. Luar biasa ketika Pak Habibie ngasih ceramah di Mesir ya. Agama itu penting. Betul, agama itu penting karena satu saat akal itu betok ya. Jadi ilmu pasti, lama-lama kalau dibanding dengan agama tidak pasti. luar biasa. Ada yang lebih pasti yaitu zat Allah. 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 51. Nanti angka itu habis. Dan ternyata Allah yang maha pasti. Nah karena itu bila dikasih akal maksimalkan, optimalkan. Tapi jangan lupa dampingi dengan akal. Kalau sudah tidak dampingi dengan agama, akal tidak didampingi dengan agama, nanti menyembah akal. Dan teori itu pasti akan hancur. Akan hancur itu. Kalau kita lihat orang-orang yang ahli konstruksi ya, pokoknya sip katanya. Bagaimana Titanic ya, ketika akal, masya Allah, katanya Tuhan saja nggak akan bisa menghancurkan katanya. Jadi saking kokohnya, ternyata wah kalau sudah Allah yang mengeksekusi hancur semua. Kemarin itu waktu di Cianjur kan 6 detik ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 hancur semua. Wah gila itu. Makanya kondisi tertentu akal itu dikesampingkan. Tapi harus berdampingan emang yang aman itu. Agama dampingi akal, akal dampingi agama. Karena kalau sudah agama tidak dampingi akal, nanti yang ingat pahala. Nah gitu yang ingat Pak. Siapa yang masjid sebesar sarang burung akan dibangunkan istana di surga. Yang terbayang tuh istana di surga. Tidak hafal bahwa untuk mendapatkan istana itu butuh apa? Butuh akal. Gimana supaya masjid itu langgeng? Konstruksinya harus diperhatikan, arsitekturnya juga harus diperhatikan. Sehingga masjid itu dalam Al-Quran mesti 2, masabah, daya tarik. Ikon satu tempat, masabah. Kedua, wa amna. Amna itu nyaman. Kalau sudah mulai nyaman, orang itu di masjid betah. Makanya sampai kata Nabi, 7 kelompok yang di akhirat kelak, yang lain itu tidak dapat pelindungan. Kecuali 7. Salah satunya orang yang ingin ngait apa ya? Terikat dengan masjid. Terikat ya. Ya nggak mungkin bisa orang terikat dengan masjid kalau masjidnya jelek gitu kan. Tidak mungkin orang itu terikat dengan masjid, betah di masjid kalau masjidnya jelek. Makanya masjid itu harus dimakmurkan tapi juga memberi kemakmuran. Masya Allah. Nah, jamaah semua memang diperhatikan. Datangnya gimana, disambut dengan ramah, dengan somea, siapkan air kopi, kalau perlu siapkan bubur lah, siapkan roti. Sehingga adanya masjid itu bukan polusi tapi solusi. Atau juga bukan menimbulkan malah jadi pertengkaran dalam merebutkan pepesan kosong yang kadang-kadang juga ujungnya nggak ini tadi. Jadi masalah gitu Pak Gun. Jadi dampingi akal dengan agama, jangan lupa agama juga dampingi dengan akal. Gimana supaya ini air harus bersih, akal, gitu kan? Gimana nih supaya orang itu an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, akal dilibatkan.
Dan itu harus. Nah, ketika akal didampingi dengan agama, disatukan, optimal akal. Agama dampingi, yaitu tawakal. Ya, banyak sekali akhir-akhir ini makin kesini itu kepemimpinan dunia itu ini kan dengan akal tadi ya. Kalau zaman-zaman dulu, zaman kerajaan, kalau makin kesini itu menggunakan ilmu pengetahuan tadi ya. Tetapi juga pemirsa di rumah jangan lupa kalau makin kesini karena memang dunianya sudah makin luar biasa ya, makin maju, makin canggih. Tetapi kalau keimanan kita juga makin rapuh, makin tipis juga ya. Ini luar biasa. Dan kita sudah menyaksikan kehancuran di mana-mana tadi. Iya, di mana-mana. Saya waktu terakhir masuk ke daerah Abi Larangan itu, wah, masya Allah. Tapi ya itu, ada satu rumah ya, yang secara konstruksi itu akal nggak bisa menjawab. Sederhana. Tidak bagus-bagus amat tadi ya? Nggak bagus amat. Di sebelah kanannya itu ada rumah yang 4 miliar. Tapi hancur semua. Tapi rumah ini, itu nggak rubah. Nggak retak sedikit pun. Saya lihat sendiri di Abi Larangan itu. Sampai namanya Pak Ustadz Yadi. Pak Ustadz Yadi, saya baru katanya, ini gempa, itu pusatnya gempa. Yang namanya Abi Larangan itu, Cibulakan itu. Tapi ada rumah, kontrakan 2 rumah yang tidak hancur. Berarti akal satu saat tidak bisa menjawab. Nah, itu ya. Makanya penting dampingi dengan agama. Jadi betul kalau sudah bicara Allahu Akbar, semuanya kecil. Anak kecil, dunia kecil, presiden kecil, semua kecil. Allahu Akbar. Kalau sudah Allah Maha Besar, sekalipun secara akal tidak mungkin bisa menahan gempa itu, tapi bisa menahan. Makanya waktu Galunggung itu tahun berapa ya? 83 ya? 83. Kan katanya lahar itu harusnya lurus ke sini. Ternyata ada kiai di situ yang rumahnya tidak kena. Itu luar biasa. Iya. Itu. Jadi kalau Allah itu ada. Ya, pernah kemarin tuh ada orang yang ngomong gini, "Pak Ustadz, doa saya belum dengar terus," katanya. "Coba sini Kang, sok makan." "Silakan makan." "Kenapa makan?" "Karena Pak Ustadz yang nyuruh." "Kedengaran nggak suara saya?" "Kedengaran." "Apalagi Allah pasti mendengar kita. Cuma Allah tahu kapan waktu yang tepat memberikan bantuan bersama hamba." Itu dasarnya. Ya, orang kadang ya itu tadi ya, suka kurang sabar lah tadi, kurang sabar, atau mungkin juga karena melihat di status orang-orang yang lain udah sampai segini pencapaian, sementara melihat ke dirinya segini-segini aja gitu. Oke, pemirsa di rumah, banyak ini pertanyaan dari netizen kita ya, banyak pertanyaan dari ini yang kita akan coba bahas ya. Kita akan mulai ya, karena ini luar biasa banyak banget, dan kita akan coba bahas satu persatu. Ini banyak sekali tadi ya, kaitan akhir-akhir ini kita di media sosial ya, masalah rumah tangga yang begitu dahsyat gitu ya, karena isu-isu yang makin di sini, isu-isu KDRT ya tadi. Kita akan coba tadi ini salah satunya tadi 650 nih. Pandangan Islam nih tadi sebenarnya secara keseluruhan mengenai rumah tangga ini seperti apa coba tadi kita. Jadi gini. Saya waktu ke Bali waktu itu ya, saya mendengarkan sambutan dari wakil pengantin perempuan ya. Dia menyebut satu, rumah tangga itu universitas kehidupan katanya. Universitas kehidupan. Jadi ngumpul semua orang, watak berbeda, pribadi berbeda. Kalau 2 orang ini berbeda saja, itu pasti ada tangga gitu ya. Itu satu. Kedua, jangan lupa rumah tangga itu jadi sumber surga. Bila benar menyikapinya. Jadi surga itu hanya di rumah, baiti janati. Karena itu semua orang yang membereskan rumah berarti membereskan surga. Ngecat rumah, konstruksinya supaya aman, kita tidur nyenyak. Kalau kelihatan tinggi ada penangkal petir, itu membenahi surga sebetulnya. Jadi kalau rumah tangga itu dianggap surga, surga tidak mungkin ada pertengkaran. Kebanyakan orang salah. Rumah tangga itu hanya masalah biologis saja, ribut masalah biologis. Padahal sebetulnya tidak. Ada tujuan kita yang sangat besar, itu menciptakan surga. Surga tidak mungkin ada pertengkaran, surga tidak mungkin ada khianat, surga tidak mungkin ada kata-kata yang kasar gitu kan. Jadi kalau menganggap bahwa kita ini penghuni surga di rumah, maka dia harus menjaga kedamaian di rumah. Kalau damai di rumah udah, itu surga. Jadi katanya tadi kalau orang tua zaman dulu tuh kalau udah di dalam rumah saja sudah panas katanya. Sudah hogak katanya kalau dalam itu
biasanya kesananya juga akan ini tadi. Makanya orang sukses itu sebetulnya bukan di luar, di rumah. Banyak orang yang gara-gara cuitan istrinya, suami jadi jelek kan? Gara-gara suaminya, istri, anaknya jadi jelek. Makanya masing-masing ini, kakak itu, anak katanya, anak tuh posisinya at-turku ilal jannah. Jalan menuju surga. Jadi pengorbanan orang tua kepada anak akan membuka jalan ke surga. Kalau suami istri adalah surga. Kalau mantu itu pintu surga. Ya kalau kita baik sama mantu itu sama dengan apa? Membuka pintu surga. Nah, kalau cucu itu riyadul jannah, taman surga. Nah, karena itu Baitul Jannah itu sangat luas itu. Katanya orang tua itu adalah mutiara surga. Cuman selalu tadi ya, surga itu identik dengan Baitul Jannati, dengan rumah, orang-orang terdekat, lingkungan terdekat, anak, istri, mantu, mertua, besan atau yang lain-lain. Artinya gimana caranya kita bisa memformulasikan bahwa semua orang-orang terdekat ini, unit terdekat ini bisa nyaman satu sama lain, nyaman satu sama lain dan bahagia satu sama lain kan ya. Makanya sahabat tanya gini, ya Rasul, apa ciri surga itu? Nabi mengatakan, man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Siapa saja yang merasa nyaman dengan lisan dan perbuatannya orang sekitar kalian. Jadi suami baru sebagai penghuni surga kalau istri nyaman, anak nyaman. Anak itu baru ahli surga kalau bikin nyaman orang tua, nyaman bapak, nyaman ibu, adik-adiknya juga nyaman. Kalau mulai antara adik berantem, antar mantu berantem, itu kehilangan surga. Nah karena itu kata Rasul, ketika ditanya apa ciri surga itu di rumah, kata Nabi, idza aradallah bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babaribki. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan kepada rumah mereka pintu kasih sayang. Kalau kasih yang sudah hilang, katanya Tuhan sudah hilang di tempat itu. Kalau kasih yang sudah mulai hilang, maka surga sudah hilang di tempat itu. Makanya jangan terlalu iri pada orang kaya itu, karena belum tentu dapat surga. Gitu ya. Inilah ya. Akhir-akhir makin kesini kan orang selalu melihat kalau orang yang sedang diuji kelebihan harta, seolah-olah hidupnya tuh mulus, bahagia, tentram, nyaman gitu tadi. Seolah-olah tadi. Karena memang kadang-kadang hidup itu kan suka sinawang-sinawang katanya, saling sangka katanya tadi. Jadi karena hal demikian sehingga menjadi kadang-kadang satu sama lain saling mempengaruhi anu sehingga itu juga memunculkan kadang-kadang suka ada riak-riak tertentu tadi. Makanya gini ya, untuk kasih sayang ini itu faktor penunjang satu, tutup aib. Kalau sudah aib istri di umar-umar, aib suami di umar-umar, punten ya, masalah ranjang segala macam itu udah nggak benar. Agama tidak mengajarkan begitu. Khairul ibadah akhfa. Sebaik-baik ibadah itu yang sembunyi. Maknanya apa? Terutama nafkah lahir batin suami istri. Tidak boleh di umar-umar. Apalagi sampai diposting, disebarkan. Karena ketika disebarkan, muncullah prediksi ini kenapa sih? Kenapa sih? Kalau sudah demi konten manusia, ujungnya apa? Dia nikah karena manusia. Ini yang salah. Nah, untuk ini, kedua, yakini bahwa nikah itu perintah Allah. Jadi kalau menyakiti pasangan itu menyakiti Allah. Itu kan berat itu. Artinya ya mungkin ya ketika dengan kasus yang ya kita heboh di media sosial ini, dari awalnya saja sudah heboh, di tengah-tengah heboh, pas berakhirnya juga heboh, ada ide tertentu tadi. Ya, kayaknya salah niat itu. Gitu. Kalau sudah niat ibadah ya, inna min akhlakil mu'min. Sesungguhnya akhlak seorang mukmin itu kalau niat ibadah, satu, walaya samu bima yuhibbu, tidak menyakiti orang yang dicintai dan mencintainya. Kalau niat nafsu pasti menyakiti. Itu aja. Kalau niat ibadah pasti memberikan nafkah. Kalau niat nafsu pasti menterlantarkan. Kalau niat ibadah pasti kesananya kesetiaan. Kalau nafsu pasti ada khianat. Kalau udah niat salah, ujungnya salah. Cuman yang agak repot kan ketika mereka menyengajakan tadi karena iya itu tadi, karena public figure, artis, karena harus hidupnya harus penuh drama katanya. Kadang-kadang ya itu yang nextnya akan menghasilkan pundi-pundi lain karena semua jadi terlibat semua sih, ada pengacara dan itu sehingga jadi panas, jadi tontonan semua tadi. Jadi tontonan yang ujungnya itu bukan tuntunan ya. Dan itu bahaya ya. Kata Nabi gini, al-khianatu tajlumat mal faqra. Khianat
menyakiti pasangan ujungnya kefakiran atau kematian. Coba lihat. Luar biasa. Orang yang kasar pada istri atau sebaliknya, hianat kasar sama suami, ujungnya lihat fakir. Fakir lagi tadi. Pintunya pintu fakir. Dan Bahkan fakir itu kan berarti sudah tidak punya apa-apa lagi tadi. orang Sunda bilang balangsak Allahu Akbar. malarat lah gitu ya. Masya Allah. Ya harusnya kan bersyukur kan, karena suami itu kan fauz, hoki, saling menguntungkan. Suami diuntungkan istri diuntungkan suami. Dan sudah banyak kejadian kayak gini. Banyak kejadian. Dari zaman dulunya itu selalu gitu. berulang tadi. Berulang ya. Jadi istri untung buat suami, suami keuntungan buat istri. Jadi kalau berdua saling menyayangi, maka Allah yang ketiga. Masya Allah. Nah kalau salah satu hianat, lari dari keduanya. Makanya apa ya? Kapan kita menutupi, pasti ya yang namanya terasi itu pasti baunya, walaupun tutupi apa, tetap baunya kelihatan. Iya. Oke, baik, kita akan lanjut lagi. Pemirsa di rumah, ini di 640 tadi ya. Tad, gimana apa yang dimaksud dengan mawadah warahmah kata dia? Minta jelaskan jadi. Iya. Yang mungkin karena melihat kejadian-kejadian ini tadi biar lebih. Ini wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Mawaddah itu nafkah jasmani. Jadi begitu terjadi ijab kabul, nah, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin bla bla begitulah. Kalau Imam Syafi'i harus nyambung, terima saya nikah. Di luar Imam Syafi'i tidak nyambung pun tidak apa-apa ya. Ini jangan sampai terus diulang-ulang yang ujungnya itu jadi gemper gitu kan pernikahan itu ya. Jadi begitu beres saya terima nikahnya dengan anak bapak dengan mas yang tersebut, saat itu sudah punya amanah. Dan itu apa? Penyerahan secara resmi. Bahasa Sundanya tah nyangakeun pun anak pika cinta pikanya lir ibarat bapak ibu nak mikanya gitu kan. Artinya ada kepercayaan penuh. Ada kepercayaan penuh di situ. Jadi jangan lupa kalau sudah khianat, sudah melanggar amanah, wah itu bahaya. Hilang iman. Tidak ada agama bagi yang tidak amanah kan. Nah, begitu beres nikah, nah itu amanahnya apa dua? Mawaddah warahmah. Mawaddah penuhi kebutuhan jasmaninya. Warahmah batinnya juga penuhi. Ketika mawadah ada, rohmah ada, disatukan, itu namanya sakinah. Jadi kalau orang sudah mawadah, sebutlah rumah udah ada, penghasilan ada, itu mawadah. Tapi kadang harus ada rohmah. Rohmah itu kasih sayang batin. Jadi ada saatnya seorang istri itu senang melihat suami bukan bawa uangnya, tapi ke masjid. Itu rohmah namanya. Ada saatnya seorang suami jenuh lihat istri berdandan. Ingin istrinya kelihatan tahajud. Itu rohmah namanya. Jadi yang sudah rohmah imbangi dengan mawadah. Yang sudah mawadah imbangi dengan rohmah. Itu kalau terpenuhi dua-duanya, itulah baiti janati ya. Rumahku adalah surga. Dan harus mulai ini juga tadi ya, apa sering-sering memberikan apresiasi tadi. Ya, apresiasi betul. Ada dua kata yang bagus tuh, minta maaf dan terima kasih. Saya kemarin ada orang yang sakit ya. Saya tanya, anak bu? Bukan. Tetangga? Bukan. Suami? Enggak gitu. Ya. Kenapa sih akang galak? Saya bilang, bukan. Baik, Masya Allah. Semua ini harta atas nama saya. Dia tidak ada nama dia. Luar biasa. Tapi dia sudah 65 tahun belum sholat. 65 tahun belum sholat. Jadi mawadah dapat, rohmah belum. Hanya dengan usaha maksimal, dia belajar sholat, dan begitu sholat pertama Jumat di Pusdai, langsung sembuh. Jadi ada kebahagiaan istri di saat suami sholat. Ada sakitnya istri muncul, kenapa? Suami yang disintainya tidak melakukan rohmah. Harus seimbang itu. Mawadah warahmah. Jadi suami ini tuh sakit gitu tadi? Atau istrinya yang sakit. Oh, istrinya sakit. Itu yang dalam hadis inna fis sholati syifaun, dalam sholat ada penyembuhan. Jadi ada kerinduan gitu ya. Kerinduan. Ingin melihat suaminya soleh lah minimal gitu dia. Apa ada ke masjid ada ini. Istri solihah itu akan sakit hatinya walaupun diberi apapun, karena ada kebahagiaan tersendiri buat seorang istri bila suaminya ke masjid. Begitu sebaliknya. Ada kebahagiaan suami melihat istrinya pergi ke majelis taklim gitu ya. Mau kemana mah? Mengaji, senang. Mau kemana mah? Besar baru, wah udah menggigil itu. ATM udah pinjam, wah udah parah itu. Walaupun dalam hadis katanya ketampanan suami naik 50% kalau ngantar belanja istri katanya gitu. Masya Allah luar biasa. Ya itu Pak. Jadi mawadah itu nafkah
jasmani, rohman nafkah rohani. Tad, kalau misalkan ya mengingat apa ngelihat di kasusnya artis ini kita ini ya itu tadi kan kalau kita berbicara secara hukum Islam tadi ya katanya terlalu sering minta gituan katanya itu sehingga ini. Terus kalau misalkan ada hukum-hukum yang baru kalau tidak mau menjadi lanjut ke pemerkosaan yang lain ini sebenarnya gimana sih tadi? Begini. Ini kami coba tadi. Saya baca dalam Al-Quran itu muasyarah bil ma'ruf. Suami itu harus ma'ruf. Pernikahan itu harus ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Satu, kesepakatan dua belah pihak. Menentukan tanggal, hari, di mana, itu ma'ruf. Jadi kesepakatan dua pihak. Kedua, ma'ruf juga mas kawin. Berapa kemampuannya nih? Hasil kesepakatan ternyata mobil. Udah mobil. Jangan minta lebih sampai batal nikah di mana itu? Saya lihat di Medan. Oh iya. Itu wah itu salah awalnya itu ya. Ketiga, ma'ruf apa? Baik dua belah pihak. Jadi suami merasa baik, istri merasa baik. Ma'ruf juga tidak dalam keadaan sakit. Jadi kalau ketika hubungan sakit itu tidak ma'ruf. Atau menimbulkan penyakit. Makanya agama itu penting. Sebelum nikah tuh lihat rambu-rambu agama apa. Ma'ruf juga bisa berarti awalnya baik berakhir dengan baik. Kan tidak identik cerai itu jelek ya. Awalnya baik, jadi kalau ternyata tidak ada titik temu, musyawarah, gimana nanti anak, gimana mut'ah, gimana tanggung jawabnya. Ayat istilah sunnah, pondok jodoh panjang baraya. Itu salah kalau ma'ruf tapi berakhir dengan pertengkaran. Apalagi ke pengadilan itu salah. Itu pasti ada yang salah satu. Ma'ruf juga apa ya? Tidak mengedepan ego. Karena nikah itu kan dua ego ya. Makin kecil ego seorang, maka makin dekat dengan Allah. Nah, yang tidak ada titik temu itu istri ego, suami ego, wah itu bahaya. Jadi egois semuanya. Dan jangan sampai ada ungkapan gini tadi ya. Jadi ada julid gitu tadi ya. Dia cerai, kita masih mending meskipun awet rajat. Karena awet rajat juga sebenarnya tidak boleh. Tadi. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi kalau surga itu nggak ada istilah awet rajat. Al-wahdah khairum min jalisu. Itu ada hadisnya. Menyendiri lebih baik daripada dengan orang yang bikin mati berdiri lah. Jadi dilihat dari mawadah nggak ada, rohmah nggak ada, fisik nggak bagus, ini naon araheunana gitu kan, hidup nggak gantung ke istri umpamanya ya, itu udah nggak bener. Makanya cerai tidak identik jelek. Itu cerai. Karena ya itu tadi dari katanya aja rajat, awet, bayangin itu juga sebenarnya penyiksaan dalam tanda kutip tadi. Sedangkan agama ini wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan bunuh dirimu gara-gara ulah tangan. Orang tua monitor, kamu nggak baik. Anak yang bisa merasakan. Makanya tidak identik cerai itu jelek. Maka komunikasi itu penting. Komunikasi gitu. Gitu ya. Ntar kita lanjut kita ya. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa ini. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan kita, silakan. Wah, masih banyak kok ide. Waduh, kusutnya mau kamu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Si Ben. Hah? Nusantara Si Ben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Si Ben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Bandung Hits. Informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi di kota Bandung. Saksikan Bandung Hits setiap Jumat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Waduh, kusutnya mau kamu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Si Ben. Hah? Nusantara Si Ben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk
terbaru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Si Band di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Baik, pemirsa di rumah, masih ada 2 segmen ke depan. Kita akan coba lagi bahas. Ini masih banyak sekali beberapa pertanyaan yang masih terkait dengan tawakal ya. Salah satunya juga kehidupan berumah tangga kita. Ini ada lagi tadi ya gimana caranya syarat hulu atau istri mengajukan cerai? Ya, hulu itu istri mengajukan cerai. Itu satu, tidak dapat kebahagiaan lahir atau batin. Kedua, wikor itu tidak hormat ya. Kalau sudah tidak hormat sama istri, tidak hormat sama keluarga istri atau sebaliknya, itu hulu. Ada yang lain, khianat. Kalau sudah khianat istri atau suami, istri mengajukan cerai. Kalau lihat sigo ta'lik itu, sewaktu-waktu meninggalkan istri 3 bulan lamanya, tidak ngasih nafkah lahir batin 6 bulan lamanya, itu sudah masuk gitu. Jadi bila target nikah sudah tidak tercapai, nah itu boleh hulu. Tapi untuk proses hulu musyawarah dulu. Musyawarah dulu, ngobrol berdua, tidak ada titik temu, pindah tidur, tidak ada titik temu, nanti datangkan 2 hakam. Nanti 2 hakam sampai terakhir pasti akan mendamaikan kan? 2 hakamnya tidak ada titik temu juga, pahitnya cerai umpama. Nanti masih musyawarah. Kalau punya anak nanti gimana anak? Nanti ada istilah mut'ah. Mut'ah itu uang pesangon. Itu kewajiban seorang mantan suami kepada mantan istri kan. Itu prosesnya lama. Cuma sebelum khulu itu proses harus musyawarah. Tidak langsung talak 3. Tidak langsung kabur, tidak. Itu proses karena kita kehilangan surga kan. Cerai itu kehilangan surga. Kita akan mencari surga yang lain belum tentu. Karena yang ada itu yang terbaik. Syukuri yang ada, yang tidak ada belum tentu. Optimalkan lah. Optimalkan yang ada. Kalau ya menurut bosan itu di rebonding dicas lagi lah kumaha gitunya. Karena yang ada itu yang terbaik. Cari kreativitas yang lain lah, gimana caranya yang lain pindah ke bila, iya gitu, bersih kembali. Jadi jangan sampai kalau nafsu ya gitu. Kalau nafsu ini nggak cukup. Ya nafsu begitu, nggak ada ujungnya nafsu itu. Kayak apa ya? Kayak minum air laut kan haus terus nafsu itu. Tapi kalau qanaah, cukup yang ada, insya Allah Allah akan berikan kecukupan kepada kita. Begitu. Luar biasa. Nah, sebenarnya kalau misalkan suami kekeh tidak mau dan istrinya kekeh mau, ini sebenarnya bisa terjadi nggak, Teh? Bisa terjadi. Makanya di situ ada 2 hakam itu. Juru bicaranya siapa? Karena gini, ketika bertemu 2 ego, masing-masing ego muncul, pasti tidak ada titik temu. Luar biasa. Itu tuh, makanya tujuan punya anak itu kan qurrata ayun. Apa qurrata tentu? Wasit lah gitu ya. Mama jangan dulu sama bapak jangan dulu sama mama. Kalau sampai anak negur gitu, anak jadi sumber kedamaian. Dan banyak kasus terjadi gara-gara anak jadi tidak jadi. Udah lebih dari 10 orang minggu ini yang konsultasi. Kenapa lihat anak bagus? Pertimbangkan. Kenapa? Al-ana'u minallah. Sikap pertimbangan, penuh perhitungan datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton. Sikap tergesa-gesa untuk menceraikan atau minta cerai itu datang dari setan. Itu hati-hati itu. Karena anak itu butuh figur kan. Ada anak sampai 1 bulan nggak pulang ke rumah. Ketika ditanya, ceritalah tentang kejelekan ayah dan ibunya. Kalau sudah berantem depan anak, itu hati-hati. Membentuk pribadi anak. Dan tadi ini ya, kasus di rumah tangga ini kan jadi miniatur menjadi peradaban dunia tadi. Kalau dari sininya sudah hancur, nasib anak, cucu, turunan kita dididik ke bawah itu bakal luar biasa terbengkalai dan bakal benar jadi hancurnya kolektif itu. Jangka panjangnya juga bakal luar biasa tadi. Nanti pantesan anak ini terus kan sampai ada satu kelompok yang tidak boleh nikah kan kayak gini. Jangan tergiur dengan rumput yang hijau tapi tumbuh di tempat yang kotor. Sebelum nikah itu kan anak siapa,
apa kerjaannya, lahirnya dari pernikahan asli atau nurut tidak. lah, Harus nurut itu. Kenapa? Nikah tidak main-main, harus melanjutkan estafet perjuangan. Kalau tidak mungkin kalau turunnya jelek bisa melanjutkan kebaikan kita kan, gitu. Al waladu sirru abihi wa ummi. Anak tuh gambaran ayah ibunya, begitu. Baik pemirsa nih, semakin kita menegangkan sekali nih, tapi memang ya kita harus membereskannya ini. Kita lagi ya tadi ya di 394 nah. Status anak ketika menikahi janda dan duda atau misalkan nikah atau duda kita tadi. Jadi gini, begitu nikah ya, kalau belum punya anak itu tetap kami. Jadi kami di belakang saya ada bapak, ada ibu, ada keluarga, istri juga kami. Makanya tidak boleh nikah itu sembunyi-sembunyi. Sebaik-baik ibadah tuh yang sembunyi, ilah nikah. Nikah tuh harus ramai. Dan karena nikah siri sekarang kan undang-undangnya termasuk pelanggaran. Kalau nggak salah 6 bulan hukumnya. Udah termasuk pelanggaran? Udah pelanggaran itu ya. Artinya mesti ada pelanggaran. Ada negara itu. Jadi resmi dicatat oleh negara, direstui keluarga besar. Nah kedua, apalagi kalau sudah punya anak. Makanya kalau mau nikah, punten, janda dengan duda punya anak masing-masing, satukan dulu. Restu tidak. Karena ternyata restu anak itu terjadi konflik itu satu karena pernikahan. Yang tidak direstui oleh anak. Kedua peninggalan, masalah waris. Salah satunya adalah pernikahan. Orang tua harus jangan ngotot, harus demokratis. Gimana A, gimana teh umpamanya. Kalau bapak nikah dengan si A, dengan si B, bahkan bagus kalau anak yang melamarkan. Wah itu luar biasa, anak yang melamarkan, anak yang mencarikan. Kenapa? Jangan sampai nikah itu jadi konflik baru. Sedangkan tujuan nikah kan mawaddah warohmah, bahagia lahir batin. Ini dengan nikah karena tidak direstui oleh anak, bisa jadi kiamat nantinya. Malah jadi menimbulkan hal yang ibunya, bapaknya, sampai ada hari ini alhamu al-maut, adik ipar saja nggak setuju atau kakak ipar al-maut, jadi kematian di rumah tangga. Hanya ada istilah ta'aruf itu, mengenal kakaknya siapa, adiknya siapa. Kenapa satu saat itu akan bagian dari rumah tangga kita. Karena suka tidak suka kita menikahi satu gerbong lah. Satu gerbong itu. Makanya ketika saya seorang ustadz ya, saya kan nggak menyakiti si A, kata siapa sih? Kalau si A disakiti itu punya anak, punya ibu, punya emang, satu kampung saudara, satu kampung itu disakiti. Makanya rata-rata orang yang menyakiti pasangan itu ujungnya kehancuran. Masya Allah. Itu harus hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan agama padahal ngelajur nafsu, itu hati-hati. Dan artinya kita sebagai pribadi manusia harus benar-benar legowo melihat ini kan banyak ya kayak saudara-saudara kita itu kan watak tabiatnya beda-beda tadi ya. Artinya kita mesti berbesar hati dengan menerima semua hal yang rupa-rupa ini gitu. Iya baru itu. Udah casingnya berbeda. Nah, waduh saya ada yang punten ya, ada yang pemabok, petani, pedagang, campur semua. Begitu bersatu dengan kita, jadi masuk ke wilayah lain kan. Dan ketika kita lapang dada menerima kekurangan keluarga istri oleh suami, itu pahala yang sangat besar. Makanya kita jangan egois, jangan berdua saja, harus kedua keluarga nih guys. Makanya di sunnah itu ada istilah munjungan bang. Ini berkunjung ke keluarga besar, menunjukkan bahwa pernikahan itu pertemuan dua keluarga besar. Bahkan kalau kita mengecewakan pasangan, berarti mengecewakan dua keluarga besar. Dia harus mengembalikan doa yang mengalir ketika resepsi pernikahan. Ya Allah. Iya, itu. Dan itu tadi apa, pernikahan itu salah satu perjanjian yang selevel dengan perjanjian perang tadi. Disebutnya misakon golizo ya. Perjanjian hanya mati yang memisahkan. Gitu kan. Baik, pemirsa di rumah, satu segmen ke depan lagi dan ini kita masih banyak pertanyaan. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan. Silakan. Ketika
ASI ASU, mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asah ASI ASU setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Saksikan Sport Arena setiap hari Selasa jam 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Baik pemirsa di rumah, kita sebentar lagi kita di ujung acara, tapi ini masih kira-kira kita sekitar 15 menit ke depan. Masih banyak pertanyaan netizen kita yang akan kita coba bahas. Salah satunya ini nih, di 394 gimana ini majelis taklim itu dipisahkan antara laki dan perempuan katanya. Ini kadang-kadang kan suka gimana tadi? Ya, al-himyah ra'su kulli dawa ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Memang yang aman begitu. Jadi laki perempuan gitu pisahkan, bagus lah. Tinggal dikomunikasikan dengan baik. Karena at-tajrid bitasyri ya, evolusi menegakkan syariah. Kalau dengan dipisahkan nyaman aman, bagus pisahkan. Karena khawatir takrabuz zina kan mendekati zina. Itu memang begitu. Apalagi di kalangan Imam Syafi'i sudah dipisahkan. Itu yang paling bagus. Sudah sangat jelas lah ya. Nah, tadi kalau misalkan yang viral akhir-akhir ini tadi yang ya emak-emak atau ibu-ibu atau melakukan hal ya joget di masjid lah tadi ya, sampai karena saking riang gembiranya, saking bahagianya, saking melihat kemegahan, keindahan bertemu temannya sehingga menjadi ini gimana tadi? Ya, saya berharap kalau tahu itu di masjid, ya Allah, ya janganlah sebaiknya jangan, karena masjid itu tempat ya baitullah, Allah ada di situ, kita malu lah, harus malu pokoknya. Masjid itu harus dihormati, bahkan pakaian aja kan harus rubah ke masjid itu. Pakaian sholat khusus, olahraga khusus, kerja khusus, sholat khusus. Itu olahraga, pakai training, pakai sholat di masjid. Itu merendahkan derajat masjid. Apalagi joget di masjid dengan punten lenggak-lenggoknya itu sudah merendahkan wibawa masjid. Punten-punten ya, teman-teman kita di Nasrani coba lihat. Nggak pernah dengar yang joget di gereja tuh. Saking menghormatinya ya. Makanya Islam itu hormat santun, someah dari santun. Kalau dianggap tidak santun, itu bukan Islam. Nah, bikin nyaman, makanya bagus lah. Kalau perlu, saya pernah bilang ke teman-teman coba minta maaf, minta maaf karena kaum muslim lebih baik minta maaf. Ya, gitu. Ekspresi bahagia juga harus ada. Harus ada batasnya, tempatnya lah gitu ya. Saya malah senang kalau kelihatan yang diposting itu yang syukur, yang mesin bagus, wah itu bagus. Ya. Oke, kita lanjut lagi tadi. Ini di 126 tadi. Tahrim mengganggu tetangga, ini gimana tadi? Iya, dikomunikasikan lah. Makanya saya kemarin juga ngumpulin di satu masjid yang itu kumpulin, kalau tahrim itu jangan terlalu malam. Ambillah 10 menit sebelum azan, 10 menit sebelum azan. Karena tahrim itu kalau kita naik kereta kan sudah jamnya ada, suka diumumkan. Nanti berangkat jam sekian. Sebetulnya sudah ada di tiket itu ya, cuma diingatkan, kadang-kadang lupa kalau sudah makan kopi lupa kadang diingat, oh ya, nah tahrim juga gitu, tapi jangan terlalu malam, makanya komunikasi dengan jamaah itu penting. Karena itu tadi kenyamanan tetangga itu kan kadang-kadang kita tuh selalu merasa ada ini mau ibadah iya. Saya kemarin ke satu komplek ya gimana sebenarnya, kanan kirinya saya tahu non muslim itu. Ada kesepakatan Pak katanya, satu adzan keluar, khutbah di dalam.
adzan keluar, pengajian di dalam. Kemudian tahrim itu 10 menit sebelum adzan. Itu orang-orang non muslim itu. Dan mereka nyaman dengan ada masjid itu. Kenapa? Kita harus tahu bahwa sekitar kita tuh banyak, jangankan non muslim, yang muslim yang pindah kok. Saya di Jakarta itu pindah. Kenapa Pak pindah? Rumahnya bagus banget. Wah itu ganeng kita kuno sabelah di sana Allah teh torek sih. Akhirnya saya kontak DKM-nya ya. Masalahnya bukan apa-apa, kan itu nama Islam yang jelek. Gitu. Ya, jadi Islam itu selamat menyelamatkan, nyaman bikin nyaman gitu. Dan jangan lupa tadi apa Piagam Madinah itu dulu itu kesepakatan tadi. Itu kesepakatan hasil musyawarah besar, musyawarah bersama. Artinya tidak ada egoisme dari Rasulullah bahwa mentang-mentang saya sudah pembawa risalah merasa paling benar sehingga saya mendapat hukum ini. Itu tuh adalah hasil kesepakatan. Ini yang mungkin harus kita belajar banyak bahwa hidup itu harus bersama. Piagam Madinah itu yang mayoritas tuh jangan merasa sok mayoritas. Kamu minoritas ya gitu. Iya, gitu Pak Gung ya. Oke. Lanjut lagi, ini tadi 589 zikir keras dan pelan. Ini sebenarnya kapan waktunya? Iya. Kalau lihat Al-Azkar ya Imam Nawawi itu yang udah lama itu kitab gitu. Ada di situ dalam pembukaan zikir keras kapan, zikir khofi kapan. Ya. Kalau lihat tadar wa khufyatan ya, khofi pelan. Tapi jangan lupa dalam Al-Qur'an ada maka ingatlah kepada Allah seperti engkau ingat kepada kakek dan nenekmu. Kan tidak mungkin kalau manggil ke nenek dalam hati, nggak mungkin. Itu ada saatnya keras. Punten salah satunya nih. Kalau kita sedang galau ya, galau atau bete ya, bikinnya keras. Itu menenteramkan. La ilaha illallah, la ilaha. Karena setan juga membentak kita, dibentak lagi dengan zikir. Itu kan luar biasa ini. Itu panggillah Allah, ingatlah kepada Allah, seperti engkau ingat kepada nenek moyangmu. Kalau ingat sama Aki kan, Ki dia baru kedengar. Nggak mungkin dalam hati manggil Aki. Jadi harus memahami secara menyeluruh. Kapan khafi, kapan keras. Hidup ada Ibnu Abbas itu pernah gini. Wahai Ibnu Abbas, tahu nggak Rasul ada di mana? Ada di masjid katanya. Saya mendengar suara zikirnya. Dalam kondisi tentu Rasul itu mengerasakan zikir. Masa dangdutan ditarikun segala macam zikir ditarikun temenang gitu kan itu sih ada. Tapi ada tempatnya. Kapan keras, kapan pelan. Luar biasa ini. Keren tapi dahsyat ya. Lagi ini di ini nih 284. Kalau haji itu alternatifnya apa tadi yang selain karena mengingat ya itulah karena jadwalnya luar biasa. Ya gini, ketika sahabat berangkat berdua ya. Yang satu bersama-sama di jalan ada masjid yang belum selesai. Ya, yang satu dikasihkan ke masjid uang itu. Yang satu berangkat ke Mekah. Pulang sama-sama. Nabi mengatakan dua-duanya termasuk haji. Berarti alternatif pertama bangun masjid. Kedua, beasiswa. Jadi menyekolahkan anak yatim sampai jadi orang katanya. Itu sama dengan haji. Yang ketiga, bagi yang tidak mampu uang nggak ada udah. Salat tahajud nyambung subuh nyambung duha itu adal nabil haji. Sederhana dengan berangkat haji. Ada keterangan yang lain ketika orang tuh masuk berbondong-bondong pintu haji, ada yang lewat pintu haji tapi dia belum haji. Sampai semua kaget, itu teman saya. Kata malaikat, dia memang itu sahabat, itu saudaramu. Karena faktor ekonomi, kesehatannya terganggu, dia tidak sempat berangkat ke Mekah ke Madinah. Tapi dia punya amal soleh yang sederajat dengan pergi ke Mekah ke Madinah. Salah satunya, mendamaikan yang bertengkar. Memberikan maaf dan silaturahmi itu adal nabil haji sederhana dengan berangkat haji. Nah karena itu bagi ya pemirsa Bandung TV yang sampai saat ini secara ekonomi nggak mungkin ya Islam itu agama yang serba alternatif. Ya membantu orang tua bagian dari haji gitu Pak. Baik, satu terakhir tadi ini tentang di terakhir ini tentang rumah tangga proses talak tadi. Dan kadang-kadang ada orang yang saking bencinya, saking kehelnya langsung talak gitu. Oh iya. Gini. Saking ini. Jadi talak itu halal tapi dibenci. Halal tapi dibenci. Yang mana talak? Yang tanpa alasan. Kalau alasannya jelas ini gitu kan. Nah, jadi untuk talak itu butuh proses yang cukup lama.
Jadi berdua komunikasi. Saya mau cerai Ustadz. Tar dulu, ada apa nih? Teh, saya bilang. Gini nih, coba pertimbangkan. Salat istikharah, berdoa, Rabbihkum bilhaq wa rabbuna rahmanu musta'anu ala mata. Ya Allah, berikan aku keputusan yang tepat. Jadi jangan sampai memutuskan salah langkah. Ujungnya kayak solusi tapi ini bukan masalah baru kan. Jangan sampai begitu. Jadi cerai bukan menimbulkan konflik. Harusnya berakhir dengan baik gitu kan. Istikharah terus saya bilang tolong dipertimbangkan. Saya suruh segah, pisah sementara. Merenung situ, apa banyak baiknya, apa banyak jeleknya. Taruhlah 70-30, berarti suami banyak baiknya. Taruhlah kalau 80-20, apalagi udah besar ya. Pertimbangan anak, pertimbangan orang tua, kan ada saatnya orang tua bahagia ketika anaknya rukun. Ada orang tua yang wafat belum waktunya karena anaknya ribut terus gitu ya. Makanya panjangkan orang tua kita usianya dengan cara apa? Gembirakan batinnya. Begitu. Nah, ini maaf nih Teteh Akang ya, jangan telepon ya ini karena acaranya. Jadi gitu Pak. Jadi untuk sampai ke talak itu lama. Nanti kalau sudah waktunya talak, tidak langsung talak 3. Talak 1, 2. Kenapa? Setelah pertimbangan, kemarin ada 4 tahun ya. 4 tahun pisah. Masih sendiri, mantan istri sendiri, Kang atuh udahlah rujuk lagi. Gimana Ustaz? Udah sok setikah kan saya bilang. Kumpul lagi, kenapa? Karena anaknya menikah. Kan enggak mungkin kan nikah dalam keadaan ribut, cerai gitu kan enggak mungkin. Alhamdulillah. Dan jadi lagi. Langsung hamil lagi karena udah lama mungkin. Punya anak beda jauhnya tuh 15 tahun ya, ini luar biasa. Gitulah Pak. Ini real tadi ya? Iya, kenyataan. Ya. Baik, sayang sekali ini kita waktunya luar biasa terbatas. Mungkin memang ya 1 jam kita emang kurang ya, karena banyak sekali yang mesti kita iniin dan luar biasa ini energi kita tidak terbatas. Baik pemirsa di rumah, mohon maaf ini bila banyak kesalahan, banyak kelupaan. Kalaupun ada yang kurang-kurang silakan saja langsung kita ke Pak Ustadz langsung ya, kita konsultasi. Kita dikasih konfirmasi sama untuk pemirsa Bandung TV, mohon dimaafkan bila ada yang tidak berkenan ya. Yang telepon juga sama nih, PA saja dulu ya. Ini banyak sekali yang masuk ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang berusaha untuk menciptakan surga di rumah tangga kita ya. Jadilah penghuni surga dengan membawa kedamaian di rumah. Baru rumah itu terasa surga kalau ada kasih sayang, ada kedamaian. Semua kita diberikan kemampuan. Mudah-mudahan Rabu depan ketemu lagi dalam waktu yang sama di Bandung TV jam 7 sampai jam 8. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah ya. Insya Allah kita Rabu depan kita ketemu kembali ya dengan tema dan pembahasan yang lebih menarik lagi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.